Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih berada pada pembahasan tentang pengukuhan kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kita lihat daripada ucapan Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, di mana beliau berkata, wa yuth ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ikhtiyari sahabati wa ittifaqihim alaihi wa qawlihim qatibah radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lidinina faradina lidunyana, yani annahu istakhlafahu fi iqamati salawatil mafrudati bin nasi ayyama maradihi wa hiya ad-din faradina khalifatan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaina fi umuri dunyana. Dikata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, dan ashabul hadis mereka menetapkan kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penetapan itu adalah dengan pilihan para sahabat dan kesepakatan mereka terhadap beliau, sehingga di sana ada ucapan yang baku dari kalangan para sahabat, ucapan yang qatibah, bahwa radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina faradina lahu lidunyana, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah ridha kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi kepada beliau radhiyallahu taala anhu dalam urusan agama kita, maka demikian pula kita ridha terhadap beliau dalam urusan dunia kita. Maksud dari ucapan ini, kata Imam As-Sabuni, adalah yakni annahu istakhlafahu fi iqamati salawatil mafrudati bin nas ayyama maradihi wa hiya ad-din, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam ya menggantikan beliau dalam salat 5 waktu bersama para sahabat, bersama orang-orang, yakni Rasulullah itu menyerahkan urusan untuk menjadi imam kepada Abu Bakar As-Siddiq
untuk sholat bersama kaum muslimin ketika itu di hari-hari ketika beliau itu sakit. Ketika beliau sakit. Wahia ad-din. Dan perkara sholat mengimami para sahabat itu perkara agama. Ya, perkara agama. Nah, kalau dia dalam perkara agama saja Rasulullah mempercayakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka tentu faradinahu khalifatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaina fi umuri dunyana. Ya, tentunya kita lebih ridho lagi kepada beliau sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus urusan-urusan dunia kita. Nah, ini ucapan yang sudah baku seperti ini adalah ucapan yang memang dikenal oleh para sahabat, dan ini isyarat tentang pengakuan para sahabat tentang kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya ikhwan wa akhwat, pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan beberapa hal ya berkaitan dengan perselisihan para ulama tentang apakah Rasulullah itu mengangkat khalifah atau tidak mengangkat khalifah. Beliau menunjuk langsung dalam bentuk wasiat atau beliau menyampaikan dengan kata-kata secara sharih, secara jelas tentang kekhalifahan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Namun pendapat yang paling kuat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk dengan kata-kata yang tegas, tetapi ada isyarat. Ada isyarat-isyarat yang dipahami oleh para sahabat bahwa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sana ada satu peristiwa besar ya. Satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu ketika kita baca buku-buku sejarah, itu pada hari-hari wafatnya Rasulullah itu benar-benar ada peristiwa yang luar biasa. Nah, ketika itu para sahabat benar-benar berada dalam keadaan kaget ya dengan berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah berlalu kita katakan Rasulullah itu beliau sakit itu pada akhir bulan Safar dan beliau wafat itu pada tanggal 12 Rabiul Awal ya. Kalau para ulama katakan sakitnya beliau itu kurang lebih 13 sampai 14 hari ya. 13 sampai 14 hari. Nah, itu sakit beliau itu ya panas tinggi, ya kepala sakit berat, ya demam itu sampai beliau ketika di hari-hari itu tuh katakanlah tidak sanggup untuk keluar sholat berjamaah bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ada beberapa kali beliau dipapah untuk datang hadir ke masjid bersama Rasulullah para sahabat. Tapi itu beliau dalam keadaan yang benar-benar sudah sangat lemah. Di sini juga ada satu faedah ya, satu faedah penting. Nah, kalau kita bahas hadis ya ulang lagi faedah ini ya, sebagai faedah tambahan. Kalau kita bahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau kalian turun sujud maka janganlah turun seperti duduknya unta, tapi hendaklah meletakkan tangan terlebih dahulu baru kemudian lutut. Nah, biasanya sebahagian fuqaha mereka mengatakan ya, memang hadis ini tidak luput dari kritikan ya. Sebagian orang mendhaifkannya, sebagian orang mensahihkannya, seperti Al-Alama Albani mensahihkannya. Sebagian orang mendhaifkannya. Ada sebagian lagi mengatakan hadis ini memang secara sanad dia sahih, tapi secara matan itu dia terbalik. Sebagaimana ucapannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, mengatakan dia terbalik. Harusnya supaya dia korelasi dengan kalimat yang pertama, maka kalimat yang terakhir ini terbalik menurut Ibnu Qayyim.
Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kalian turun seperti turunnya unta, maka hendaklah kalian meletakkan tangan dahulu kemudian lutut. Itu keliru, harusnya terbalik. Harusnya meletakkan lutut dulu kemudian tangan supaya jangan seperti unta, begitu kata Ibnu Qayyim. Tapi ala kulli hal, ya para fuqaha mendiskusikan ini. Mereka mengatakan siapa yang mendahului Ibnu Qayyim dalam mengatakan ini terbalik. Ya. Salafnya Ibnu Qayyim itu siapa dalam mengatakan hadis ini terbalik? Begitu pertanyaan sederhana. Ala kulli hal, ya, kalau Imam Albani yang mensahihkannya dan orang-orang yang berseberangan misalnya, mereka mengatakan kalau lihat dari perawi yang meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah, itu di dalam biografi Abu Hurairah itu beliau hidup bersama Nabi cuma 4 tahun. Beliau hidup bersama Nabi cuma 4 tahun. Jadi beliau datang ke kota Madinah, tinggal di kota Madinah, hidup selama 4 tahun bermulazamah dengan Nabi. Setelah itu Nabi wafat. Sehingga asumsi yang dibangun oleh fuqaha bahwa kalau Abu Hurairah itu datang terakhir, maka kemungkinan bahwa Rasulullah itu di akhir-akhir hayat beliau, itu beliau turun mendahulukan tangan baru lutut karena sudah tua, sudah nggak kuat. Nah itu asumsinya karena rawi hadis ini Abu Hurairah, itu sangat berkemungkinan, tidak mungkin Abu Hurairah kan tidak berteman dengan Nabi di awal-awal. Jadi ini peristiwa di akhir-akhir. Asumsinya yaitu karena Nabi sudah tua begitu. Jadi Nabi nggak kuat lagi turun sujud mendahulukan lutut, maka beliau mendahulukan tangan itu sebagai topangan karena sudah tua. Tapi juga kita jawab, kita katakan jangan Anda berpikir tuanya Nabi itu seperti tuanya orang-orang tua rentari kita ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu tahun 63, umur 63 tahun, dan beliau itu rambut putih saja cuman baru beberapa helai. Ya, beliau masih kuat benar, Ya, beliau masih menginstruksikan kepada para pasukan perang, ya, dan seterusnya. Ya, jadi jangan mengasumsikan bahwa tuanya Nabi itu seperti tuanya kakek-kakek kita yang sudah umur-umur, ya, tua masih sudah nggak kuat. Itu terbantahkan dari sisi historis sejarah. Asumsi Nabi turun sujud dengan tangan karena alasannya ilatnya sudah tua, itu terbantahkan dari sisi historis, sisi sejarah. Baik, itu faedah yang Anda ingin katakan. Karena apa? Berkaitan dengan sakitnya Nabi. Oh, kalau Nabi itu sakit, ya Nabi itu sakit cuman 14 hari, kurang lebih 13 atau 14 hari. Dan 13 atau 14 hari itu Nabi tidak berjalan-jalan lagi kemana-mana. Nah, itu memang benar-benar sakit. Bahkan sampai keluar ke masjid aja itu sudah dipapah, sudah dipapah beberapa kali. Nabi sering pingsan, ya. Nabi sering pingsan, panas yang tinggi dan seterusnya. Sampai pada hari 12 Rabiul Awal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah begitu Nabi wafat, itu sahabat-sahabat kaget dan memang benar-benar terpukul. Sampai-sampai mereka tidak mau menerima bahwa Nabi itu sudah wafat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengancam, siapa yang katakan itu Rasulullah sudah wafat, itu saya penggal leher. Ya, Rasulullah itu cuman pergi bertemu Rabbnya, nanti kembali lagi sebagaimana Musa alaihi salatu wassalam. Ini kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq, masuk ke rumahnya Aisyah, langsung ke kamarnya, buka itu penutupnya Rasulullah, mencium dahi Rasulullah, jidatnya Rasulullah, kemudian beliau keluar dan beliau membaca ayat, bertemu dengan para sahabat yang sudah banyak di situ di hadapan rumahnya Rasulullah, lalu baca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa in mata au qutilu in qalabtum ala aqabikum. Yaitu Rasulullah itu bukan siapa-siapa melainkan hanya Muhammad itu bukan siapa-siapa melainkan dia adalah seorang utusan, telah berlalu sebelum beliau itu juga adalah utusan-utusan Allah. Apakah jika dia mati atau dia terbunuh di medan perang, apa yang terjadi? In qalabtum ala aqabikum, kalian kembali menjadi murtad. Jadi kalau ketika ayat itu syahidnya di situ ada ya, afa in mata au qutilu, apakah jika dia mati atau dia terbunuh, sallallahu alaihi wasallam. Baru di situ para sahabat sadar, oh iya, Rasulullah juga mengalami yang namanya
kematian. Berarti ini juga beliau wafat. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, ikhwan, itu ada setelah tersebar Rasulullah wafat dan sudah Rasulullah wafat itu, langsung ada sekelompok sahabat Ansar itu, mereka bertemu di Bani Sakifah, ya. Mereka bertemu di Sakifah Bani Sa'idah, itu mereka bertemu di sana. Lalu pemimpin mereka dari kaum Ansar itu bernama Sa'ad bin Ubadah. Itu beliau dengan orang-orang Ansar berkumpul, lalu mereka menuntut supaya adanya dua kepemimpinan. Ya, kata mereka, minna amirun wa minkum amirun. Ya, ada pemimpin dari kami Ansar dan ada pemimpin dari kalian juga Muhajir. Jadi ada dua kepemimpinan. Itu slogan mereka. Akhirnya setelah mendengarkan kondisi demikian, Umar bin Khattab datang kepada mereka bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian apa? Datang di Sakifah Bani Sa'idah itu. Diskusi panjang lebar dengan mereka, ya. Diskusi panjang lebar dengan mereka sampai-sampai Umar bin Khattab itu katakan kepada mereka, ya ma'asyaral ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ammara Abu Bakrin yusalli bin nas. Wahai orang-orang Ansar, kata Umar bin Khattab, ya, bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami para sahabat? Kata Umar begitu, faqalu bala, mereka mengatakan iya. Itu sudah maklum, ya. Faqal, maka Umar bin Khattab mengatakan, fa ayyukum tardawna lidunyakum an ya ummahu fi dinikum. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu siapa di antara kalian yang rela mendahului Abu Bakar dalam urusan dunia kalian, padahal apa? Dia telah menjadi imam dalam urusan agama kalian itu. Lalu apa kata mereka? Qalu na'udzubillah an nuqaddimu, ya. Kami berlindung kepada Allah dari mendahului Abu Bakar, ini mendahului keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah kemudian mereka rujuk, mereka rujuk. Nah, ketika sudah rujuk itu disebutkan dalam riwayat Bukhari, ya. Dalam riwayat Bukhari hadisnya panjang itu sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada mereka setelah sudah mulai ada tanda-tanda kesepakatan itu, Abu Bakar As-Siddiq berkata begini, kada raditu lakum ahada hadaini rajulain. Kalau begitu sudah kita buat kesepakatan, ini kan sudah ada titik terang, maka pemimpin itu harus dari Quraisy, disampaikanlah hadis-hadis tentang kepemimpinan itu harus dari Quraisy. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan begini, kada raditu lakum ahada hadaini rajulain. Aku ridho bagi kalian itu salah seorang dari dua orang ini yang jadi khalifah, ya. Fabayi'u ayyuhuma syi'tum, baiatlah oleh kalian siapa yang kalian mau dari dua-dua ini, tetap aku ridho. Yaitu siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah atau Umar ibn al-Khattab. Silakan kalian baiat. Mau baiat Abu Ubaidah aku ridho, mau baiat Umar bin Khattab aku ridho. Begitu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi? Ucapan Abu Bakar As-Siddiq ini ditolak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab tolak. Langsung dia katakan apa? Bal nubayyi'uka anta. Tidak. Kami membaiat engkau. Kami membaiat engkau. Fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah orang yang Engkau adalah sayyid kami. Engkau adalah orang yang paling baik di antara kami. Dan engkau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kami. Fa akhadha Umar biyadihi fa baya'ahu. Langsung Umar itu pegangnya tangannya Abu Bakar As-Siddiq, langsung Umar membaiatnya. Fa baya'ahu nas, maka orang-orang yang hadir pada saat itu juga turut membaiat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini peristiwa pembaiatan terhadap apa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Di sini ada tarikh ini, ada bantahan telak kepada orang-orang Rafidhah yang mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, seandainya bantahannya begini, seandainya wasiat itu ada,
Maka para sahabat ketika itu tidak perlu berlarut-larut untuk berdiskusi menetapkan siapa yang layak untuk menjadi khalifah di antara mereka. Ya. Bahkan sampai kaum Ansar tidak perlu untuk mengatakan bahwa minna amirun wa minkum amirun. Dari kami itu ada amir, dari kalian juga ada amir. Tidak perlu ada. Karena apa? Karena wasiat Rasulullah itu sudah ada dan sudah jelas. Ya. Yang pertama. Yang kedua, seandainya wasiat ini ada pun Ali bin Abi Thalib tidak akan membiarkan mereka berada dalam kondisi seperti itu yang hampir saja terjadi pertikaian. Pasti dia datang kepada mereka dan dia menuntut haknya, ya. Dia menuntut haknya. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib kalau seandainya wasiat yang jelas itu ada kepada beliau radhiyallahu taala anhu, maka beliau tentu tidak akan membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak akan membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Ali bin Abi Thalib pun apa? Membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini sekilas tentang apa peristiwa pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka di sini apa Al-Imam As-Sabuni itu menekankan, ya, kata beliau begini, bi ikhtiyari sahabati wa ittifaqihim alaihi, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah dengan pilihan para sahabat dan kesepakatan mereka. Ya, mafhum ya? Nah, ini peristiwanya. Ini peristiwa yang terjadi di apa? Di Sa'idah di Saqifah Bani Sa'idah, ya. Naam, baik. Kemudian selanjutnya kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa qaulihim qaddamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman dzalladzi yuakhiruka wa aradu annahu qaddamaka fi salati bina ayyama maradihi fasallaina wara'aka bi amrih faman dzalladzi yuakhiruka ba'da taqdimihi iyyaka. Dan ucapan mereka, ya, para sahabat itu juga punya ucapan bahwa Rasulullah telah mengedepankan engkau, maka siapakah yang mengakhirkan engkau? Ya, ini Rasulullah sudah isyarat-isyarat, ya, untuk mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq, maka siapa lagi yang bisa mengakhirkan? Kalau Rasulullah sudah mengedepankan, ya sudah, itu jadi keputusan. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan apa? Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yaitu demi Rabbmu, sungguhnya mereka itu tidaklah dikatakan beriman hakikatnya sampai mereka menjadikan Rasul itu sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak akan mendapati dalam hati-hati mereka keberatan terhadap keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan dari ucapan mereka ini apa, kata Imam As-Sabuni, wa aradu annahu sallallahu alaihi wasallam qaddamaka fi salati bina ayyama maradihi, ya. Yang mereka inginkan adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah memajukan Abu Bakar As-Siddiq untuk salat bersama kami, yakni bersama para sahabat itu pada hari-hari sakit beliau, ya. Bahkan ada di dalam riwayat bahwa Aisyah itu menawarkan beberapa kali, ya, ketika Rasulullah katakan muru, perintahkanlah oleh kalian supaya Abu Bakar itu salat dengan orang-orang, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, Abu Bakar itu asif, orang yang lembut, ya. Dia nanti kalau dia salat orang nggak bisa dengar suaranya karena dia nangis, lembut sekali suaranya. Dia nangis dalam kondisi gini, ya jamaah nggak bisa dipimpin oleh orang yang berada dalam posisi seperti ini. Ya, kalau begitu sudah perintahkan kepada Umar saja supaya jadi imam. Tapi Rasulullah tetap perintahkan untuk apa? Untuk Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Aisyah datang kepada Hafsah, lobi, datang kepada madunya, ya. Ini keakuran diantara para madu, ya, Pak Rafa, ya. Masya Allah, ya. Kalau madu belum akur itu masih petaka, ya. Tapi kalau sudah akur kayak gini, ya insya Allah lah, bolehlah, ya. Nah, tapi maka apa, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, datanglah ibu-ibu udah mulai gaduh. Taib, apa namanya?
Maka datanglah Aisyah radhiyallahu taala anha ke Hafsah. Hafsah kan anaknya Umar bin Khattab ya, radhiyallahu taala anhu. Ya datang kemudian Aisyah itu katakan, ya Hafsah ngomonglah ke Rasulullah, ngomong. Ya ini supaya Umar aja yang jadi imam. Ini Abu Bakar ini orangnya lemah, orangnya sedih, orangnya lembut. Nanti kalau dia sholat dia nangis, sudah gimana jamaah ini nggak bisa lagi dengar suaranya. Dia lagi sedih orangnya. Ya, maka hal ini pun disampaikan kepada Rasulullah, tapi tetap Rasulullah memerintahkan supaya apa? Abu Bakar As-Siddiq yang jadi imam. Nah, ini isyarat. Menurut ahlul hadis ini isyarat. Nah, ada satu peristiwa yang luar biasa lagi. Disebutkan ya di dalam Sahih. Itu satu ketika Rasulullah itu bersama para sahabat. Lalu beliau keluar tinggalkan mereka ke kebun. Salah satu kebun, biasanya di kebun di kota Madinah itu di dalam kebun itu ada sumur ya, ada air-air. Jadi beliau keluar ke situ untuk buang hajat. Nah, setelah Rasulullah itu pergi lama, itu dicari sama sahabat. Dicari, maka sahabat kalau tidak salah itu Abu Musa ya, datang kemudian ketemulah Rasulullah di situ. Ketemu kemudian dia balik lagi. Ya, kata Rasulullah, ya sudah engkau menjauhlah dariku. Dia balik dan dia katakan ini kesempatan bagiku untuk melayani Rasulullah. Lalu dia berdiri tunggu di pintunya kebun itu. Ya, dia berdiri jadi pengawal di situ. Jadi setiap kali orang mau masuk dia minta izin dulu kepada Rasulullah. Sabar, tunggu di situ. Saya minta izin kepada Rasul dulu. Nah, apa kata Rasulullah ketika Abu Musa itu berdiri jaga pintu itu, jadi bawab itu, jadi penjaga pintu itu? Kata Rasulullah, siapa yang engkau temui dia, sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Begitulah Abu Musa duduk di pintu itu, tidak lama datanglah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia bilang ala rislik, tunggu di situ. Lalu dia balik, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ada Abu Bakrin, ini Abu Bakar yasta'dzinuk. Dia minta izin, ya. Dia minta izin. Maka kata Rasulullah, ya berikan dia izin, sampaikan dia kabar gembira. Maka dia datanglah Abu Bakar duduk di samping Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sumur begitu Rasulullah duduk di gelang sumur itu, lalu menjulurkan kaki ke dalam sumur. Datanglah Abu Bakar duduk di samping kanan Rasulullah. Tidak lama kemudian siapa yang datang? Umar bin Khattab. Kata Abu Musa ala rislik, tunggu. Dia datang, kemudian dia balik ke Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah ada Umar yasta'dzinuk. Ya Rasulullah, ini Umar datang minta izin mau masuk. Rasulullah sudah izinkan dia masuk, sampaikan dia kabar gembira dengan surga. Datanglah Umar duduk di samping kiri Rasulullah. Tunggu lagi lama. Datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka Abu Musa lakukan hal yang sama, maka izinkan dia masuk. Begitu Utsman bin Affan masuk, ini tempat sudah full. Samping kanan Rasulullah sudah ada Abu Bakar, samping kiri Rasulullah sudah ada Umar. Maka apa yang terjadi? Utsman bin Affan itu duduk di hadapan mereka, di gelanggang sumur itu, duduk di hadapan mereka, kakinya menjulur juga ke dalam sumur. Nah, ini para ulama mentakwil, para ulama mentafsirkan bahwa ini isyarat ternyata kebersamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua orang sahabat itu ketika masih hidup dan sudah meninggal, kuburan mereka pun sama. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar itu dikuburkan bersama Rasulullah, sementara Utsman radhiyallahu taala anhu terpisah dari mereka. Yaitu di mana? Di kuburan Baqi. Ya. Nah ini isyarat yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar telah mengisyaratkan bahwa amanah agama itu kepada sahabat-sahabat beliau yang mulia ini, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian ucapan Al-Imam As-Sabuni selanjutnya, kata beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatakallamu fi sya'ni Abi Bakrin fi hali hayatih bima yubayyinu lis sahabati annahu ahaqqun nasi bil khilafati ba'dahu. Yani dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq ini ketika beliau masih hidup, yaitu dengan kalimat-kalimat yang bisa memberikan penjelasan kepada para sahabat bahwa
Abu Bakar As-Siddiq itu lebih berhak di antara sahabat-sahabat yang lain untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika ittafaqu alaihi wajtama'u. Oleh sebab itu para sahabat itu mereka bersepakat ya, dan mereka bersatu dalam hal apa? Memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu. Wantafa'u bimakanihi wallahu irtafa'u bihi wa azzu ala wa alu bisababihi, hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wallahi alladzi la ilaha illa huwa laula ana Abu Bakrin ustukhlifa lama ubidallah. Walamma qila lahu mah ya Abu Hurairah ma taqul aqama hujjatan ala sihhati qaulih fasaddaquhu fihi wa aqarru bih. Jadi kata Al-Imam As-Sabuni bahwa apa, dan para sahabat itu mendapat makan manfaat dengan kedudukannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu, dan dengan itulah derajat mereka juga naik, ada kemuliaan ya, mereka menjadi tinggi dengan sebab apa? Abu Bakar As-Siddiq dijadikan sebagai khalifah. Jadi di situ yang benar itu bisa babihi ya. Dia ada sebagian cetakan itu di makhtutat itu dikatakan binasabihi, tapi itu keliru jauh, terlalu jauh kelirunya. Harus bisa babihi. Ya, ini dengan sebabnya apa? Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Jadi bukan dengan nasabnya, bukan. Iya. Nah, makanya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kita tahu bahwa apa? Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah itu kan ada peristiwa-peristiwa besar juga. Jadi sebelum beliau jadi khalifah itu ada peristiwa besar sampai terjadi kesepakatan beliau dibaiat. Nah, setelah beliau dibaiat juga ada peristiwa besar. Peristiwa besar apa? Peristiwa besar antara mengirim pasukan yang hendak berangkat yang sudah dipersiapkan oleh Rasulullah ya, yang dipanglimai oleh Usama bin Zaid ketika itu ya. Dan kemudian apakah pasukan ini mau dilanjutkan apa tidak? Ya, kemudian yang kedua pemberontakan, yakni orang-orang murtad dari apa? A'rabi, orang-orang Badui, orang-orang munafik dan seterusnya, bahkan sebagian besar di antara mereka itu tidak mau bayar zakat. Itu terjadi pergolakan politik ketika itu ya. Sampai apa? Sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi orang-orang yang nggak mau membayar zakat itu, karena Umar bin Khattab mencegah ya. Kata Umar bin Khattab, ya bagaimana engkau memerangi orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum, ya, maka telah terpelihara dariku harta dan darah mereka, wa hisabuhum 'ala Allah, ya. Apa hisab mereka itu ada pada Allah, atau kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis ya. Nah, ini apa namanya? Lalu Umar bin Khattab menyampaikan argumennya, kenapa engkau memerangi orang yang mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, darah mereka terpelihara, harta mereka terpelihara, illa bihaqqin, kecuali dengan haknya. Ya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka itu ada pada Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah saya akan memerangi orang yang membedakan antara zakat dan puasa. Ya. Ya. Sesungguhnya zakat itu adalah haknya apa ya, membedakan antara zakat dan sholat. Sesungguhnya apa, zakat itu adalah haknya Islam, adalah haknya Islam. Ya, di situ ada istidlalnya illa bihaqqin, kecuali dengan haknya. Maka Abu Bakar mengatakan haknya Islam itu adalah zakat. Jadi kalau dia tidak bayar zakat, berarti haknya ini gugur. Hak terpeliharanya harta dan darah itu gugur, begitu kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun memerangi mereka, dan hal itu dibenarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nah, disitulah tidak lagi berlarut-larut terjadinya kekacauan, damai lagi. Kemudian para sahabat berada dalam satu jamaah, ya, tidak ada perselisihan lagi di antara mereka, dan kepemimpinan ini berjalan dengan baik, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai kata Abu Hurairah begini, Abu Hurairah mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illa huwa laula anna Abu Bakrin ustukhlifa lama ubidallah. Demi Allah yang
Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Seandainya Abu Bakar itu tidak dipilih menjadi khalifah, maka tidak lagi ada orang yang menyembah Allah. Tidak lagi ada orang yang menyembah Allah. Isyaratnya kemana ini? Terjadinya apa? Orang-orang munafik dan orang-orang Arabi yang murtad berbondong-bondong ketika itu ya. Naam. Walamma qila lahu ma ya Abu Hurairah ma taqul. Ketika Abu Hurairah mengatakan kalimat itu, orang-orang mengatakan mah. Ini mereka ingkari ya. Apa yang kau katakan ini? Ya, tidak benar apa yang kau katakan ini. Maka kata Imam As-Sabuni di sini aqama hujjatan ala sihhati qauli. Abu Hurairah pun mulai menyampaikan hujjah-hujjah beliau terhadap apa kebenaran pendapat beliau itu. Fasaddaquhu fihi wa aqarru bih. Ya. Akhirnya mereka setelah mendengar hujjah-hujjah Abu Hurairah itu, akhirnya mereka membenarkan dan mereka menerima dan menetapkan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib. Ini sampai pada pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Tsumma khilafata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu." Kemudian setelah khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq berapa tahun? 2 tahun 3 bulan. Naam, itu yang rajih ya, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Taib. Thumma khilafata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardahu bistikhlafi Abi Bakrin radhiyallahu anhu iyyahu. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, khilafah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan apa diangkatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar menunjuk langsung ya. Abu Bakar menunjuk langsung kepada Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah sebagai pengganti beliau. Wattifaqi sahabati alaihi ba'dahu, dan setelah Abu Bakar wafat, para sahabat sepakat dengan apa penunjukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu. Wa ijazillahi subhanahu bimakanihi fi i'la'il Islam wa i'dami sya'nihi wa'dah. Dan apa? Allah Subhanahu wa taala merealisasikan janjinya ya dengan posisi atau kepemimpinannya Umar bin Khattab itu dalam hal tingginya Islam dan apa menjadi agungnya urusan Islam ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab. Berapa tahun lamanya? 10 tahun 6 bulan. Taib. Jadi ikhwan, kalau antum baca tarikh tentang kepemimpinan Umar bin Khattab ini, itu 10 tahun 6 bulan itu beliau memperluas kekuasaan, itu sampai terjadi futuhat, penaklukan itu dilakukan di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Sampai-sampai para ulama mengatakan Umar bin Khattab itu benteng fitnah. Yani ada bibit-bibit perpecahan itu hendak terjadi di zaman beliau, tapi nggak ada yang berani muncul, Semuanya bersembunyi saya, ya, karena saking kuatnya kepemimpinan Umar bin Khattab itu sampai benar, kalau kita pakai bahasa sekarang itu apa, leadershipnya ya, kepemimpinannya itu luar biasa, sampai ada bibit-bibit yang mau muncul pun itu tenggelam, nggak mampu, nggak berani munculkan kepalanya, ya, nggak ada yang apa bikin kekuasaan tandingan ketika itu, nggak ada. Mau muncul sebagai pengacau keamanan aja pun nggak ada di zaman Umar bin Khattab. Beliau menaklukkan kota-kota sampai Persia ditaklukkan oleh beliau, ya. Sampai kenapa orang-orang Persia itu sangat benci terhadap Umar bin Khattab? Ya karena apa? Kekuasaan Persia itu runtuh di zaman pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Terjadi futuhat, penaklukan ke berbagai kota itu di zaman pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai mereka mengatakan Umar itu bentengnya fitnah. Ya, beliau benteng sehingga tidak terjadinya berbagai macam fitnah dalam agama. Nah, begitu wafatnya Umar bin Khattab, terjadilah berbagai macam fitnah. Tapi poin paling penting di sini adalah bahwa kalau pemerintahan Abu Bakar itu terjadi dengan kesepakatan para sahabat berdasarkan ijtihad dari nas-nas yang mengarah ke sana, maka kepemimpinan Umar bin Khattab itu terjadi dengan penunjukan dari apa? Pemimpin sebelumnya. Mafhum ya, ikhwan? Ya. Jadi kalau pemimpin sebelumnya dia tunjuk yang menggantikan saya itu adalah ini, ya sudah, itu diterima. Nah, itu dianggap juga syar'i ya.
Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menjadi khalifah. Nah, inilah khalifah yang 30 tahun masanya yang disebutkan di dalam hadis Safinah. Jadi sistem pemerintahan mengangkat pemimpin dalam masa kekhalifahan 30 tahun itu disebutkan dalam nas. Salah satunya pertama adalah dengan cara itu apa? Dibaiat oleh kaum muslimin, kedua dengan penunjukan, ketiga nanti diangkat oleh ahlu syura sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan atau pada kekhalifahannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Naam. Taib. Nah, ini sampai di khilafahnya Umar bin Khattab. Taib, ila huna ya ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Tentang khilafahnya Utsman bin Affan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dan satu hal sebagai penutup. Umar bin Khattab punya, di zaman masa pemerintahan Umar bin Khattab itu beliau menetapkan adanya pesangon untuk istri-istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri-istri Rasul itu dapat pesangon itu di zamannya Umar bin Khattab. Dan luar biasa keadilannya Umar bin Khattab. Itu subhanallah, sahabat itu peka sekali. Ya kalau kita ini kadang-kadang ya orang kurang peka kita ya. Jadi sahabat ini Umar bin Khattab itu beliau menetapkan pesangon untuk istri-istri Rasul dan beliau gandakan 2 kali lipatkan untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal kalau mau bilang anak beliau Hafsah juga istri Rasulullah. Iya. Kalau mau sedikit nepotisme ya mungkin Hafsah yang diberikan lebih. Ya, kan ada alasan dia juga istri Rasulullah. Tetapi Umar bin Khattab memberikan lebih kepada Aisyah. Kenapa? Umar bin Khattab tahu semasa hidupnya Rasulullah itu beliau sangat mencintai Aisyah. Subhanallah ya. Jadi ini juga dalil ya. Kalau poligami bolehlah mencintai salah seorang lebih, itu tidak apa-apa, tapi jangan bilang-bilang ya. Jangan sampaikan ke yang lain, jangan. Nah, cukup saja antum yang tahu lah ya. Nah, kalau mau kasih makan di tempat umum juga kalau bisa yang lain jangan lihat ya. Bang Jack ya. Nah, taib. Apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, di zaman Umar bin Khattab itu beliau punya Dewan Syuro. Dewan Syuro beliau itu terdiri dari 7 orang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubadah, dan yang paling kecil dari mereka adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai waktu Ibnu Abbas masuk di majelis syuro itu sahabat-sahabat lain katakan begini, kalau anak-anak kecil kayak gini kami punya anak-anak juga banyak ya yang kayak begini. Lalu Umar bin Khattab bilang, tenang aja nanti kalian lihat dia ini apa layak apa tidak. Begitu mereka bermusyawarah, Umar bin Khattab tanyakan satu penafsiran ayat kepada para sahabat. Ada yang menjawab, tidak ada yang menjawab. Tanyakan kepada Ibnu Abbas menjawab, dan Umar mengatakan saya pun mengetahui ya demikian. Maka disitulah menunjukkan tentang pemahamannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar bin Khattab itu punya Dewan Syuro ya. Umar bin Khattab punya Dewan Syuro. Dewan Syuronya itu apa? Terdiri dari apa? Siapa mereka? Terdiri dari apa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubadah, dan siapa lagi? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Naam. Baik. Ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.